Halo guys, welcome back to our channel RJ Garage. Kali ini kita ada di studio RJ Garage. Kita mau ngebahas nih helm, yaitu helm KYT Course. Ya kan, kalian udah pada tahu pasti. Salah satu helm yang banyak diminati orang gitu. Nah, kita mau bahas nih kenapa helm ini sangat laris. Betul nggak kok? Betul. Nanti mungkin bakal kita jabarin fitur-fitur dari helm ini apa aja, apa yang bikin menarik, apa yang bikin laris di helm ini. Nah, kita tuh sekarang tuh lebih spesifik bahwa fitur yang ada di helm ini tuh berfungsi benar nggak sih, atau sesuai dengan yang dia klaim nggak sih gitu. Karena kan kita udah pakai sendiri nih si helm ini gitu. Apakah cuma gimmick teman-teman? Betul. Nanti bakal kita bahas. Gitu. Jadi teman-teman, helm KYT Course ini dia rilis di tahun 2020, awal 2020. Berarti sampai sekarang dia udah 2 tahun lebih ya teman-teman. Dan menurut saya pribadi, helm ini kayak rajanya helm full face di kelas menengah sih. Betul. Gitu. Jadi awal rilis di tahun 2020, jadi langsung jadi primadona untuk kalangan anak-anak motor ya. Gitu loh. Kenapa sih jadi favorit anak-anak motor ya? Ini yang bakal kita jabarin untuk kalian semua, dan semoga ini juga video ini bisa bermanfaat untuk kalian yang lagi bimbang mau meminang helm apa, karena di pangsa pasarnya si TT Course ini dia punya pesaing-pesaingnya juga gitu loh. Makanya ya sepatutnya ini bisa buat preferensi buat kalian, cocok banget untuk nonton video ini untuk yang masih bingung mau cari helm apa kayak gitu. Seperti yang kalian lihat teman-teman, desainnya helm KYT Course ini sangat, kalau dilihat kayak lancip-lancip ini ya. Betul. Dia ala-ala helm Eropa teman-teman. Betul. Jadi si TT Course ini dia didesain juga sama desainer dari Suomi kalau teman-teman tahu. Jadi kalau kalian lihat tuh Suomi yang sRGB, betul. mirip gak teman-teman? Mirip ya. Sobat gue Iya. sebenarnya. Mirip ya, tapi ya mungkin tetap ada pembedanya ya. Desainnya mirip tapi dari kualitasnya tuh berbeda jauh banget, karena udah bukan kelasnya si Xiaomi sih, nggak bisa disamain sih, cuma modelnya mirip. Nah teman-teman bisa lihat sendiri lekukannya kayak gimana. Di sini juga ada spoiler yang ini sebenarnya udah bawaan dari pabrik teman-teman. Tapi Jadi mungkin beberapa pernah lihat ada tambahan juga spoiler kalau itu sebenarnya asli dari KYT bukan sih? Bukan. Jadi dari third party, betul. Jadi modelnya tuh udah bener-bener model yang kekinian banget, bener nggak sih? Jadi kayak zaman sekarang tuh helm tuh karena ngikutin patokannya sih biasanya ke dunia balapan ya. Dunia balapan khususnya motor. Karena kan kalau motor-motor itu biasanya butuh aerodinamis gitu loh. Nah sekarang sesuai dengan perkembangan zaman, jadi akhirnya helm pun dibikin bagaimana caranya agar dia bisa memaksimalkan daya tekanan angin biar intinya makin kenceng lah, apalah seperti itu. Biar makin enak belah angin. Oke, lanjut ke fitur pertamanya, ada apaan tuh? Fitur dari depan dulu teman-teman. Kita lihat visualnya di sini. KYT Course ini yang bekerja sama dengan Marvell, itu semua visor bawaannya tidak ada yang clear. Ini disclaimer dulu. Terus dia sudah pin lock ready. Betul. Jadi teman-teman bisa pasang pin lock di dalam sini. Betul. Sama mungkin kalau mau tear off sih kalau betul. Cuma kalau tidak off sih ya, nggak penting banget sih kalau apalagi kalian cuma pakai Samori ke BSD gitu loh. Ke BSD. Ngapain sih? Gitu loh. Terus kita bahas ini. Ini ventilasi ya. Jadi menurut gua ya tidak bisa dibilang jadi ventilasinya si KYT ini cukup banyak. Ini ada 1, ini ada 2, ada 3, ada 4. Jadi ventilasinya ada 4. Exhaustnya di belakang ada 4, di depannya ada ventilasinya ada 4. Jadi seimbang lah gitu. Jadi ventilasi yang di depan ini biasa untuk daerah mulut kita biar ada angin yang masuk. Nah kalau ini untuk daerah jidat, kalau ini bagian atas kepala kita biar adem. Nah, untuk dikeluarinnya hawanya biasanya dari belakang seperti itu. Ada di bawah visor. Visor. Ada di bawah spoiler. Sama ini kalian bisa lihat teman-teman. Jadi ada 4. Ventilasi itu pasti kalian butuhkan banget gitu loh. Karena itu yang menentukan kenyamanan saat kita berkendara. Gitu. Oke, lanjut. Safety locknya. Nah, dia menggunakan D-ringnya. Ini udah spesialis balapan, asik. Nah, jadi termasuk salah satu sekarang helm yang lumayan cukup murah, terjangkau lah ya, kita ngomongnya terjangkau, tapi sudah memakai mekanisme yang D-ring ini tuh udah
oke banget. Kalau dithering tuh enaknya kalian tuh bener-bener bisa menyesuaikan mekanisme ketat si helmnya sendiri tuh kalian tuh bisa atur gitu loh. Jadi kayak beda kalau misalkan kayak microlock kan kalian menyesuaikannya dari sini ya, kalian adjust dulu. Kalau ini tuh dithering tuh beda, kalian bisa ketatin atau sesuai dengan lingkar leher kalian tuh bisa di dagu ya. Oke, setelah ini kita bahas bagian busa, kenyamanan dari dalam sini. Kalau menurut saya busanya nyaman banget. Busanya nyaman banget. Cikat. Ada iklan Pak? Ada iklan ya? Oke, nggak apa-apa. Ini dari chickpadnya itu sangat tekan banget ke pipi kita teman-teman. Ya dibilang. Tapi tergantung size ya. Jadi size-nya harus pas. Betul, size-nya harus pas. Jadi tergantung size ya teman-teman ya. Jadi karena kalau kayak ini ngomong pas, totonya ya lu ngambil size-nya XL, pala lu M, gimana cara ini bisa fittingnya nggak bagus sih. Gitu. Busanya menurut lu enak? Busanya enak, jadi dia ngepas banget ngefit ke pipi kita. Oke. Terus bagian kepala juga nggak ada oblok-obloknya sih. Satu-satu aja teman, harus pas ya fittingnya tapi. Yeah. Terus mungkin kalau dipakai jauh, bener sih agak panas sih kalau kata Koko bilang. Betul. Ya agak panas. Terus ada lagi teman-teman di sini dia sudah wearable glasses, jadi buat teman-teman yang pakai kacamata masih nyaman banget dipakai, masih fit. Gitu. Terus di dalam sini dia sudah ada slot buat speaker intercom teman-teman. Betul. Jadi ready to intercom lah ya. Iya. Betul. Karena nama intercom tuh kayak dibilang aja enggak, tapi kayak sangat banget dibutuhin kan teman-teman. Betul. Jadi ngomong kasarnya helm ini tuh udah banyak banget reviewnya di luaran nih. Jadi memang lebih ke impresinya aja kita ngejelasin. Jadi kalau menurut lu kelebihannya helm ini apa? Yang pertama desainnya teman-teman. Desainnya cakep banget. Oke, desainnya cakep. Sangat terus aerodinamis itu, desainnya cakep. Habis itu kelebihan nih mungkin di range harga ya teman-teman. Okay. Kalau di range harga yang motif seperti ini mungkin sekitar 1,8 1,6 1,8. Tapi 1,8. sekarang karena udah banyak yang sold, stoknya jarang, jadi ya digoreng Pak. Digoreng harganya gitu. Jadi kayak fiturnya tuh sangat banyak untuk harga range segitu. Jadi fiturnya lumayan banyak buat harga segitu. Nah, kalau untuk dari gue pribadi, kalau menurut gue dengan harga helm 1 juta kita dapat helm yang siapa sih yang nggak kenal KYT dari zaman dulu, bener nggak sih? Gitu. Jadi KYT ini salah satu brand yang udah terkenal di Indonesia dari zaman dulu sampai sekarang. Ya, model nomor 1, yang kedua harganya yang jauh bisa masuk di kantongnya orang, karena untuk visornya aja ini tuh cukup terjangkau. Kalian mau ganti visor iridium, kalian mau nambah spoiler, kalian mau nambah apapun, harganya tuh terjangkau dan banyak banget third party yang bikin aksesoris si KYT ini gitu loh. Terus kalau menurut gua kelebihannya udah sih, harganya oke, motifnya bagus, dan dia berani untuk kerjasama untuk lisensi motif yang seperti ini. Kayak ini lisensi motif dari Superman, Marvel ya. Superman ya. Bukan Superman. Bukan ya. Dari Marvel teman-teman. Wonder Woman ya. Bukan ya. Jadi Spider-Man. Jadi ini pun ada nomor serinya. Nah, ini yang gue suka ketika salah satu brand bikin special edition tapi ada nomor serinya. Limited edition ya. Betul. Karena ada beberapa brand, termasuk brand yang gue pakai sebut saja HJC, dia bikin versi limited dengan gambar-gambar tapi dia nggak mengasih masuk nomor serinya berapa. Jadi kita nggak tahu ini diproduksi berapa unit gitu loh. Jadi kalau ini kan ketahuan nih produksi cuma 2000 unit doang. Bukan, 1200 sebenarnya. 1200 unit doang gitu loh. Gitu. Oke, masuk tadi kelebihannya. Kalau kekurangannya ya apa nih? Kalau gue nih yang pertama nih ya. Panas, Pak. Panas. Terus menurut gue busanya tidak sepenuhnya menghandle kepala kita, karena gue ngerasa busa di belakang sini tuh kopong. Yang belakang doang. Yang belakang tapi ini kopong. Karena gini loh. Tipikal kepala orang berbeda-beda, setuju nggak? Iya, benar. Bentuk kepala beda-beda. Betul. Busanya agak terlalu tipis. Busanya ya. Betul, kayak gitu. Cuman sama itu panas. Menurut gua kalau gua dicoba buka ventilasinya semuanya, kayak seakan-akan ventilasinya banyak tapi kayak seakan-akan tidak ada angin yang masuk. Tipis banget gitu angin yang masuk. Overall sih udah sih, itu doang sih problemnya. Oh iya, tadi kelebihannya lupa. Ringan. Iya, teman-teman. Ini helmnya sangat ringan banget. Kalian dengan budget 1 jutaan dapat helm yang beratnya berapa, Pak? Cuman 1400
450 gram. Plus kurang lebih 50 gram ya. Plus minus 50 gram. Gila loh, lu dengan ngeluarin budget dengan harga 1 juta mendapatkan helm yang di bawah 1,5 kilo atau 1500 gram itu susah banget, Pak. Susah banget. Karena biasanya helm-helm kayak gitu tuh biasanya cuma ada di bahan-bahan karbon. Benar, bahan karbon. Itu bisa tembus di bawah 1500 dengan bahan-bahan karbon. Tapi ini dengan bahan plastik, termoplastik. Betul, bisa ringan kayak gitu loh. Ya walaupun kita nggak pernah coba. Tapi dia udah sertifikat SNI juga, berarti udah aman gitu loh. Dia ada sertifikasinya, punya 3 teman-teman. SNI sudah, DOT juga punya, sama ECE. Oh, ECE ada. Oke. Nah mungkin, tapi dengan bootstringan ini teman-teman, mungkin ada konsekuensi yang harus ditanggung. Jadi mungkin tadi Ko Ryan udah bilang busanya mungkin agak tipis ya kalau kita bilang. Terus sama dia sebenarnya shellnya juga agak tipis teman-teman. Kalau mungkin dibanding sama yang lain. Kalau teman-teman bisa lihat. Tapi setipis apa ya mungkin? Tapi itu kan sudah diperhitungkan. Iya, sudah diperhitungkan keamanannya. Soalnya sertifikasinya dia sudah dapat ECE dia. Betul. Jadi kalau buat helm-helm kayak daily use dia sangat aman. Tapi KYT sendiri tidak merekomendasikan buat dia turun balap. Ya memang bukan fungsi. Gitu. Terus jadi lu nggak ada kekurangan? Kekurangannya? Mungkin karena itu tadi sih. Cuman kalau dipakai agak lama dia kerasa panas. Jadi kalau nggak pakai balaklava, bakal cepet kotor. Kotor, keringat dan jadinya bau setan nanti helmnya. Gitu. Oke, langsung masuk nih ke kesimpulan aja. Kesimpulannya buat kalau menurut saya beli. Oke teman-teman, kesimpulannya buat helm di range harga 1 jutaan, helm KYT Course ini sangat worth it buat dibeli ya teman-teman. Betul. Simpulannya jadi harganya value for money juga, shellnya kecil jadi cocok banget untuk para orang-orang yang memang badannya tidak terlalu besar. Terus modelnya worth it sih menurut gue untuk dibeli. Jadi kalau misalkan teman-teman berpikiran, aduh gue cuma punya budget 1 jutaan lebih, menurut gue betul ini bisa jadi pilihan. Oke, mungkin cukup ya. Oke, cukup banget buat kita bahas helm KYT Course ini. Buat teman-teman kalau ada sarannya mungkin bisa pengen di reviewin apalagi bisa komen di bawah ya, di kolom komentar. Oke teman-teman, buat kalian jangan lupa subscribe channel RJ Garage ya. Jangan lupa juga untuk mampir-mampir ke Instagramnya RJ Garage di rj.garage.id karena di sana tuh biasanya kita lebih ngasih pemberitahuannya jauh lebih cepat, kayak contoh lebih up to date. Nah so stay tune terus di channelnya RJ Garage, juga di Instagramnya RJ Garage. Jangan lupa di follow, di like, di subscribe, juga di share ke teman-teman kalian. So sampai jumpa di next video ya. Bye teman-teman.